Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan saya Irsyad Widi dengan 3 NIM digit terakhir saya 009. Saya berasal dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 kelas A. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep dasar dari motor listrik dan juga komponen-komponennya. Lalu saya juga akan membahas simulasinya. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa itu motor listrik. Jadi, motor listrik adalah sesuatu benda yang bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik, yaitu ketika arus mengalir pada kumparan yang ada di dalamnya menyebabkan medan magnet, lalu menimbulkan gaya Lorentz yang memutar rotor. Rotor tuh ada di dalam motor listrik, sehingga energi listrik diubah menjadi energi mekanik yang tadinya dalam bentuk sinyal arus listrik, dia jadi energi mekanik atau bergerak. Lalu kecepatan dan torsi motor dapat dikendalikan sesuai kebutuhan kita. Lalu ada dua jenis dari motor listrik itu sendiri, yaitu ada motor DC, dia bisa lebih mudah dikendalikan kecepatannya, dan motor AC, dia lebih efisiensi, tahan lama, dan umumnya di industri. Dan beberapa contoh penerapannya di industri ada konveyor dan mesin produksi, lalu ada pompa dan kompresi, lalu ada robotik dan otomasi, lalu ada kendaraan listrik. Oke. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang konsep klasik kontrol. Jadi apa sih klasik kontrol itu? Nah, klasik kontrol itu adalah sistem kontrol konvensional yang menggunakan komponen elektromekanis. Jadi dia nggak menggunakan microcontroller ataupun PLC untuk mengendalikannya. Nah, di sini ada beberapa komponen utama seperti switch atau push button, lalu ada MCB, terus ada kontraktor, ada relay, ada overload relay, dan juga ada timer. Lalu penerapannya itu biasa digunakan di rangkaian motor listrik ataupun sistem kontrol di rumah atau pabrik kecil ataupun di bengkel. Dan untuk keunggulannya dia sederhana dan murah dan mudah dipelajari untuk pemula. Lalu handal untuk aplikasi yang dasar. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam komponen utama yang tadi udah dijelaskan di sini. Yang pertama tuh ada switch atau push button. Nah, definisi dari switch dan push button ini adalah komponen mekanis untuk menghubungkan atau memutus arus secara manual. Nah, switch atau push button ini ada dua jenis, yaitu NC dan NO. Kalau NC itu kepanjangan dari normally closed dan NO adalah normally open. Nah, prinsip NO sendiri ketika dia normal dia terbuka, arus terputus, dan saat ditekan menutup arus mengalir. Jadi untuk contohnya ada di tombol start. Jadi ketika ditekan si arus itu akan mengalir, itu prinsip dari NO. Lalu untuk NC itu sendiri dia tertutup arus mengalir. Jadi ketika kita pencet switch atau push buttonnya dia akan menghambat atau menghentikan arus sehingga tidak ada arus yang mengalir. Itu berbanding terbalik dengan NO. Seperti itu. Lalu kita masuk ke MCB atau kepanjangan dari Miniature Circuit Breaker. Nah, definisi dari MCB tersebut adalah alat proteksi untuk melindungi rangkaian listrik dari arus berlebih atau overcurrent. Nah, fungsi dari MCB ini melindungi rangkaian dari arus lebih dan hubungan singkat. Jadi, ketika ada konsleting ataupun ada overload dari arus itu sendiri, itu akan langsung memutus agar tidak terjadi hal yang lebih buruk seperti kebakaran. Dan fungsinya melindungi rangkaian dari arus lebih dan hubungan singkat. Lalu untuk prinsip kerjanya ada MCB bekerja dengan mekanisme bimetal atau melengkung saat panas karena arus berlebih. Jadi di dalam MCB itu seperti ada timah, itu yang kalau misalkan dia panasnya berlebih, maka dia akan melengkung dan itu menyebabkan ngejeglek atau arusnya terputus. Oke, lalu untuk hubungan singkat, MCB menggunakan mekanisme elektromagnetik atau kumparan yang menghasilkan gaya magnet kuat untuk memutus kontak. Jadi dalam MCB pun ada yang namanya kumparan atau lilitan, yang dia berfungsi menghasilkan gaya magnet untuk memutus ketika emang ada hubungan singkat. Seperti ini. Lalu setelah trip, tugas MCB bisa dinaikkan kembali tanpa perlu diganti. Jadi kalau misalkan dia udah jeglek, kita tinggal ke atasin lagi untuk mengaktifkan atau agar arusnya bisa mengalir kembali. Oke, untuk aplikasinya biasa digunakan sebagai pengaman utama sebelum arus masuk ke rangkaian kontrol motor listrik atau bisa juga diterapkan dalam rumah ataupun dalam keamanan safety lainnya. Oke, next. Lalu selanjutnya ada yang namanya kontaktor. Nah, kontaktor itu adalah saklar elektromagnetik untuk menghubungkan atau memutus arus besar, seperti motor, lampu, ataupun pemanas. Nah, untuk prinsip kerja dari kontaktor sendiri itu saat arus mengalir pada kumparan yang ada di dalam kontraktor, kumparan itu menghasilkan medan magnet yang menarik plat besi bergerak. Nah, plat ini menutup kontak utama arus besar dan kadang juga mengubah kontak bantu NO atau NC pada rangkaian kontrol. Saat kumparan dilepaskan, pegas akan mengembalikan plat ke posisi semula sehingga arus motor terputus. Jadi saya akan sedikit gambarkan di dalam kontaktor ini ada yang namanya kumparan
yang berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Jadi untuk mengaktifkan kontaktor ini, dia tuh sama aja sebagai penghubung dan pemutus arus, tapi dia tuh dikendalikan oleh sinyal. Jadi ketika sinyalnya itu dari arus listrik. Nah, ketika ada sinyal dia masuk ke dalam kontraktor dan sinyalnya ini dalam keadaan atau arusnya ini ada gitu dalam sinyal tersebut. Nah, itu akan menyebabkan kontaktor ini menyebabkan medan magnet dihasilkan oleh kumparan yang ada di dalam kontaktor ini. Jadi si medan magnet itu memicu untuk si plat NO itu untuk berjalan gitu. Jadi kurang lebih bisa kita baca di sini, plat ini menutup kontak utama arus besar dan kadang juga mengubah kontak bantu NO/NC pada rangkaian kontrol. Jadi istilahnya pada awalnya yang si rangkaian itu nggak terhubung gitu. Nah, dia jadi terhubung karena dari magnet yang dihasilkan kumparan tersebut itu mendorong untuk jadi misalkan ini sebuah besi-besi yang ada di dalam kontraktor, si medan magnet itu menjadi terhubung dan arus pun mengalir. Nah, ketika si sinyal yang dalam bentuk listrik ini dihilangkan atau kayak di off kan, maka kontaktor pun akan kembali yang tadinya menyatu dia akan putus kembali gitu. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang relay. Jadi relay ini berfungsi untuk mengendalikan rangkaian berarus besar menggunakan sinyal arus kecil. Nah, prinsip kerjanya itu hampir sama seperti kontraktor. Relay juga menggunakan kumparan elektromagnetik seperti yang saya sudah jelaskan tadi yang menghasilkan magnet berbentuk kumparan yang ada di dalamnya. Lalu saat kumparan diberi tegangan kecil, medan magnet terbentuk dan menarik armatur untuk mengubah posisi kontak yang dari NO atau NC. Nah, ini yang maksud saya tadi yang saya jelaskan. Lalu saat tegangan dilepas, pegas mengembalikan kontak ke posisi awal sehingga arus tidak mengalir. Oke, lalu selanjutnya ada yang namanya overload relay. Dia berfungsi untuk melindungi motor dari kerusakan akibat arus yang berlebih dalam jangka waktu yang lama. Jadi misalkan kita dalam suatu elektronik, misalkan semakin lama kita penggunaan pemakaian, terus semakin banyak komponen yang kita atau alat atau alat elektronik yang kita gunakan itu akan menyebabkan arus itu menjadi overload atau kelebihan dan itu membuat si ini kita bisa baca bimetalnya melengkung lalu kontak relay berubah dan memutus arus ke kumparan kontraktor sehingga motor itu otomatis akan mati. Nah, setelah dingin baru overload itu bisa di reset. Yang ada di sini nih ada tombol resetnya secara manual atau otomatis agar arus kembali berjalan. Lalu di sini ada yang namanya timers. Nah, apa sih timers itu? Jadi di sini timers itu berfungsi mengatur waktu operasi rangkaian kontrol motor. Dia tuh menggunakan waktu. Jadi prinsip kerjanya, timer memiliki mekanisme tunda waktu atau time delay berdasarkan rangkaian elektronik atau mekanik. Saat timer diberi arus, ia menghitung waktu sesuai setting, misalnya 5 detik, lalu mengubahnya kondisi kontak dari NO ke NC atau sebaliknya. Dengan ini, motor bisa diatur kapan harus start, stop, dan atau berpindah mode. Jadi misalkan saya analogikan, ini ada arus yang masuk ke sini. Nah, arus yang masuk ke sini itu nggak langsung keluar lagi di sini, tapi itu tuh ada delay waktunya yang sudah kita setel di sini. Misalkan kita ingin delaynya itu sebesar 5 detik atau selama 5 detik. Jadi saat arus mengalir, dia akan menunggu sampai 5 detik terlebih dahulu baru arusnya mengalir. Begitu. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari rangkaian latching. Ini bisa saya gambarkan sebagai salah satu bagian yang ada di dalam kontraktor. Nah, saya tadi juga sempat menotiskan beberapa kali kalau di rangkaian kontraktor ini itu dihasilkan atau ada sinyal gitu yang menyebabkan ada sinyal arus listrik yang membuat kontraktor itu bekerja gitu. Jadi kontraktor itu bekerja dengan menggunakan sinyal arus listrik. Nah, ini kita bisa lihat ini sinyal arus listriknya. Nah, di sini gimana sih cara kerja rangkaian latching dan apa itu rangkaian latching? Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa rangkaian latching itu adalah rangkaian pengunci. Jadi begini, ini bayangkan kalau misalkan di sini itu, nah bisa kita bayangkan di sini kan ada start atau PB. Jadi anggaplah ini tuh saklar yang ketika kita tekan itu akan menyala, tapi ketika kita angkat jari kita maka saklar itu akan memutus arus. Jadi itu menjadi suatu tantangan atau problem bagi di dunia elektronik atau dunia industri karena tidak mungkin kita menekan si tombol itu secara lama gitu. Gimana caranya dia tuh ketika ditekan dia tuh mengunci gitu atau otomatis tetap berjalan arusnya walaupun kita sudah angkat gitu. Jadi di sini bisa kita lihat, nah ini tuh start PB nih. Ini tuh kita berfokus sama arus yang ini ya. Arus yang ada fasanya. Kalau ini kan netral. Nah, jadi di sini kita kasih stop PB. Jadi pada awalnya itu rangkaian tuh gini, lurus start PB lalu ke sini. Nah, ketika kita hanya menggunakan rangkaian tanpa ini dan ini, jadi arus akan mengalir ke dalam kumparan ini dan mengaktifkan kontraktor jika hanya si tombol
atau saklarnya itu ditekan terus. Nah, dengan adanya rangkaian latching ini dinamakan rangkaian latching. Jadi, walaupun si tombol ini kita angkat, dia tuh masih bisa mengalir. Bisa kita lihat ini masih bisa mengalir nih, arusnya lewat sini. Nah, gimana sih prinsip kerjanya dari rangkaian latching ini? Nah, jadi rangkaian latching ini bekerja dengan cara ketika pada awalnya dia tuh seperti ini. Nah, ketika kita ketika kita beri arus, maksudnya ketika ada sinyal arus dan kita tekan untuk yang pertama di sini, nah dia akan untuk tombol atau saklar pertama di sini, nah ini akan menghantarkan arus ke sini kan, ke dalam coil. Nah, coil ini menyebabkan si relay ini itu menjadi menyatu. Paham nggak? Nah, si coil ini, jadi ini arus nih. Kita tekan, ini menghantarkan sinyal listrik ke sini. Nah, si coil ini akan membentuk seperti ini. Nah, medan magnet seperti ini. Dan medan magnet seperti ini akan mengaktifkan saklar yang ini atau relay yang ini. Mohon maaf, atau jalan yang ini gitu. Jadi arus tuh bisa ngalir di sini gitu. Dia jadi normally open. Jadi walaupun ini kita angkat lagi, bisa kita lihat di sini, dia masih bisa ngalir lagi karena dapat asupan dari sini. Nah gitu. Nah, sekarang gimana cara mematikan rangkaian ini gitu kan? Ini nggak mungkin ya, karena ini udah dilepas, nggak mungkin dipasang lagi pun tidak ada gunanya. Jadi untuk mematikan rangkaian ini kita butuh switch tambahan, yaitu tombol stop di bagian sini. Gimana cara kerjanya? Jadi ketika kita ingin menghentikan yang di sini, kita tinggal klik aja tombol stopnya dan dia akan menonaktifkan arus yang masuk ke sini. Nah, dengan otomatis arus yang masuk ini nggak ada, ini kan otomatis tuh medan magnetnya hilang karena nggak ada arus kan. Nah, ini pun jadi terbuka kembali. Nah, seperti ini. Jadi tidak ada arus yang mengalir atau dia reset lagi jadi awal gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian DOL dan juga simulasinya di CADSIMU. Oke, langsung saja. Nah, ini contoh rangkaian yang akan kita buat. Saya akan jelaskan mulai dari awal lagi dan membuatnya dari awal. Oke, pertama untuk membuat file baru, kita klik yang new ini. Nah, setelah seperti ini bisa kita agak zoomkan. Nah, di dalam CADSIMU ini ada beberapa tools dan di sini ada beberapa macam komponen yang bisa kita pilih sesuai kebutuhan. Lalu di CADSIMU ini pun bisa untuk komponen-komponen atau simbol-simbol yang ada di PLC. Nah, seperti ini. NO, terus ada NC. Lalu di sini juga ada untuk simbol 3 dimensinya dan 2 dimensinya. Jadi ketika ingin simulasi menggunakan 2 dimensi atau 3 dimensi, di sini juga tersedia. Oke, langsung saja di sini saya akan mempraktikkan dan menjelaskan tentang rangkaian DOL. Yang pertama saya akan mengklik bagian dayanya terlebih dahulu. Saya akan memilih yang 3 fasa dan 1 netral. Untuk memilihnya kita klik yang sini, ujung sini. Lalu saya akan klik yang bagian ini. Ada 1 netral dan juga ada ground. Lalu saya klik, saya akan putar. Nah, seperti ini. Oke, lalu saya akan membuat kabel. Di sini saya akan menggunakan 4 jenis warna. Yang hitam itu untuk netral. Lalu warna merah, biru, dan juga coklat saya akan gunakan untuk warna ketiga fasa. Nah, di sini ketika ingin menyambungkan kabelnya bisa diperhatikan. Jadi kita harus menggunakan dari ujung sini. Kalau misalkan kita mulai dari sini, dia tidak akan terhubung. Jadi harus diperhatikan benar-benar kalau kita memulainya dari ujung sini, lalu kita tarik. Oke, seperti ini. Lalu setelah itu untuk ground saya akan gunakan yang ini, putus-putus hijau. Nah, setelah seperti ini, saya akan langsung pilih MCB. Di sini kita cari untuk MCB-nya. Nah, di sini magnetothermic switch. Kita akan gunakan yang ini sebagai MCB. Kita klik di sini saja. Lalu setelah itu saya akan mencari untuk kontraktornya. Nah, saya akan menggunakan ini. Nah, setelah itu di sini saya akan menggunakan untuk sebentar, saya cari dulu komponennya. Nah, ini atau thermal relay. Jadi dia akan memutuskan arus ketika keadaannya sedang panas. Komponen atau kabelnya sedang panas, dia akan memutus arus secara otomatis. Setelah itu saya akan mencari motor listriknya.
Dan untuk motor listrik 3 fase di sini ada yang tipe start dan juga delta. Bisa disesuaikan saja sesuai kebutuhan. Di sini saya akan menggunakan yang ujung sini. Nah, kalau saya klik di sini. Oh iya, untuk di rangkaian Katsemu ini terdapat delay pada rangkaian thermal ini. Jadi ini tuh sebenarnya kalau kita geser dia ada double seperti ini. Nah, jadi ketika kita menginput atau menambahkan komponen ini kita harus menghapus double-nya. Kayak seperti itu. Lalu di sini saya akan rangkai, saya akan sambungkan. Untuk wiringnya ini harus tepat ya. Dan ini harus dari ujung sampai ujung, nah seperti ini. Setelah itu, nah ini, nah harus dari ujung ya. Lalu tidak lupa untuk ground-nya. Kita sambungkan ke sini. Nah oke, setelah seperti ini, kita akan menambahkan lagi MCB yang 2 fase. Di sini kita cari di mana MCB. Nah, kita akan gunakan yang ini. Oke, setelah itu saya akan menambahkan tombol emergency. Saya akan gunakan yang ini, yang NC bottom mushroom, yang bentuk ujungnya ini kayak jamur nih ya. Saya akan menginput dulu semua komponennya, baru nanti saya akan jelaskan kegunaan dari komponen-komponennya. Setelah itu saya akan menambahkan ini NC button. Oh, maaf, sebelumnya saya akan menambahkan ini NONC auxiliary head relay. Jadi nanti dia berfungsi sebagai pemutus arus gitu. Dia nanti saling bersambung dengan yang ini. Oke. Ini agak ke atasan lagi aja. Setelah itu baru saya akan menggunakan ini. Bisa kita klik NC button. Ini ada NC button. Lalu di sebelahnya ada NO button. Kita akan gunakan yang NC terlebih dahulu. Lalu baru kita akan menggunakan yang NO button. Oke, seperti ini. Lalu saya juga akan menambahkan ini, NO kontak. Untuk di bagian gelas ini. Lalu saya akan menambahkan yang di ujung sini, yaitu namanya coil kontraktor. Jadi nanti dia buat penghubung ke si kontaktor ini. Yang ini. Nah, setelah seperti ini, bisa kita rangkai terlebih dahulu saja. Kita rangkai dulu. Nah. Ini ke sini. Ini ke sini. Nah, seperti ini. Lalu untuk netralnya. Nah, seperti ini. Lalu yang ini. Oh ya, kalau bisa diperhatikan di sini, sebenarnya di sini saya akan membuat rangkaian latching yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Nah, ini tuh rangkaian latching. Bisa dilihat ini yang saya buat sekarang ini adalah rangkaian latching. Ini sebagai NO, ini sebagai start, dan ini untuk stop. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, dan jangan lupa untuk semua nama komponen yang ada di sini kita harus ganti. Dan ketika kita ingin menghubungkan satu komponen dengan komponen lainnya, kita harus penamaannya itu sama gitu. Jadi kayak alamat yang ditujunya sama. Jadi saya kasih contoh, ini untuk kontraktor ini saya akan kasih K1. Lalu di sini karena nanti dia ini terhubung ke kontraktor, saya beri K1 juga. Lalu untuk coilnya juga, ini coil untuk ke kontraktor. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu di sini saya akan coba running terlebih dahulu untuk simulasinya. Untuk membuktikan. Oke, ini bisa kita, oh sebentar. Ini masih ada yang belum ganti. Kita harus ganti terlebih dahulu semuanya supaya mencegah error.
Di sini saya akan beri MCB1, MCB2, ini kontraktor 1. Ini saya beri L saja. Lalu di sini saya ganti motor. Lalu ini kan sebagai emergency EMG saja. Lalu ini OL karena kita akan menghubungkan ini dengan ini. Nanti untuk gimana cara kerjanya saya akan jelaskan setelah saya simulasikan. Nah, oke, setelah seperti ini. Ini kita nyalakan MCB ini dan MCB ini. Nah, arus kan akan mengalir nih di keduanya. Lalu ketika kita klik start, nah otomatis si motor ini menyala. Dan walaupun kita hanya klik startnya sekali, tetap arusnya berjalan karena ini kita menggunakan rangkaian latching yang sudah saya bahas di sebelumnya. Nah, oke. Di sini rangkaiannya sebenarnya belum sempurna ya. Jadi saya akan tambahkan dulu beberapa LED supaya kita bisa melihat dan lebih jelas. Untuk LED kita cari terlebih dahulu. LED. Sebentar. Nah, ini ada LED, kita akan beri 3 LED. Nah, seperti ini. Lalu setelah sudah seperti ini, kita akan sambungkan. Jadi, masing-masing dari LED ini menunjukkan fungsi atau kegunaan yang berbeda. Untuk LED pertama, saya akan hubungkan ke sini. Saya akan hubungkan ke sini. Nah, ini tuh untuk ketika menunjukkan bahwa ada arus yang mengalir, tapi belum ada komponen atau si kontraktor ini belum berjalan. Oke. Lalu untuk yang ini, saya akan hubungkan ke sini. Jadi lampu yang ketiga ini dia seperti buat memberitahu bahwa kontraktor sudah berjalan. Dan untuk lampu yang di tengah atau yang kedua ini, dia akan saya taruh di sini. Oh ya, untuk bagian sini kita jumper ke sini. Jadi ketika si OL ini atau si, sebentar saya lupa namanya tadi apa. Nah ini kan, oh, maaf bukan. Tadi yang, nah ini kita bisa lihat thermal relay. Jadi ketika dia mendeteksi kelebihan suhu yang sangat meninggi atau melonjak, maka dia akan memutuskan yang ini dan dia akan berganti ke sini sehingga si LED-nya akan ada arus yang mengalir ke LED ketika si thermal relay ini mendeteksi panas. Jadi kita bisa tahu kalau panasnya sudah berlebih dengan melihat dari LED. Jadi fungsi LED di sini supaya kita bisa membaca pergerakan dari masing-masing komponen dan sistem yang sedang berjalan. Oke, langsung saja saya akan sambung-sambungkan. Oke. Lalu saya akan sambungkan yang bagian ground-groundnya. Oke, setelah seperti ini. Oh ya, di sini saya akan menambahkan untuk komponen NC. Yang ini, NC kontak. Baru LED. Nah, seperti ini. Oke, setelah seperti ini, yang ini, NC bagian sini saya akan atur dia alamatnya atau namanya jadi K1. Lalu di sini LED-nya saya akan ubah ke red. Yang ini yellow. Sebentar. Ini kita zoom saja. Waduh. Ini kalau bisa harusnya jangan dekat-dekatan seperti ini. Ini yang ini green. Ini kalau dekatan-dekatan kayak gini jadi susah ini. Sebentar saya zoom lagi. Waduh. Sebentar ini agar tidak bentrok kayak gini saya akan
Saya akan rombak terlebih dahulu supaya dia enak. Ini saya sambungkan kembali. Ini juga. Oke. Terus di sini saya akan sebentar. Nah, ini ke sini. Lalu ini ke sini. Oke. Setelah seperti ini, saya akan langsung running simulasinya untuk menunjukkan cara kerja dari rangkaian ini. Oke, saya running. Oh, sebentar. Ini ada yang mau terhubung. Saya klik. Nah, jadi cara kerja dari rangkaian dual ini bisa dilihat di sini. Saya akan menyalakan MCB yang sini dan MCB sini. Nah, ketika MCB dinyalakan, si saklar merah ini berfungsi menunjukkan bahwa ada arus yang sedang mengalir. Nah, ketika kita klik yang start ini untuk menyalakan si kontraktornya, kita klik. Nah, otomatis kontraktor akan menyala. Lalu kita bisa lihat di sini motor juga menyala. Dan lampu yang ketiga di sini, yang warna hijau ini, untuk menunjukkan atau memberitahu bahwa motor sedang menyala. Dan otomatis si lampu yang merah ini dia akan mati karena di sini kita menggunakan NC. Nah, ketika kita matikan lagi, nah lampu yang merah akan menyala. Oke, kita klik lagi yang start. Nah, bisa kita lihat di sini adalah dari rangkaian latching seperti ini nih. Jadi walaupun ini cuma kita klik sekali, arusnya tetap mengalir. Ini namanya rangkaian latching. Oke. Nah, di sini ketika si relay thermal ini dia mendeteksi suhu yang sangat tinggi, maka dia akan menonaktifkan si ini arus dan akhirnya kontraktor pun mati. Bisa kita lihat. Nah, si fungsi lampu hijau yang tengah ini dia berfungsi mengasih tahu kalau dia tuh sedang overheat atau misalkan sedang kelebihan suhu gitu. Jadi dia mati. Nah, ketika dia sudah mereda, nah kita bisa mulai lagi. Nah, seperti ini dan motor pun menyala. Jadi fungsinya si thermal relay di sini tuh demi keamanan aja. Jadi ketika emang ada panas yang berlebih itu dia akan otomatis memutuskan arus agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu bisa kita lihat juga di sini ada namanya emergency. Nah, fungsi emergency di sini ini ketika ada keadaan darurat dan kita ingin mematikannya secara otomatis semuanya kita bisa langsung klik. Nah, emergency-nya seperti ini. Dan akhirnya pun tidak akan ada arus yang mengalir gitu di sini. Oke. Mungkin sekian dari saya dari simulasi yang di CAD-Simu dan juga dari rangkaian DOL. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan juga kekurangan dalam saya menyampaikan dan juga menerangkan. Terima kasih.